Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, boleh tak lupa doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat dan samping keluarga yang tersayang dan tercinta. Bagi yang baru saja singgah, jangan lupa tekanlah tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis itu guys. Tanda dukung dan support kepada Bang Li. Semoga dimurahkan rezeki. Kali ini Bang Li ingin berkongsi perkabaran terkini juga dari Indonesia. Perkabaran mengenai update pembangunan kapal selam Scorpene teknologi dari Prancis itu. Apakah perkembangan terkini? Bang Li pengen tahu. Jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, perkembangan terbaru Scorpene RI. Jos. Ya. Kali ini datang dari rencana dan persiapan pembangunan kapal selam Scorpene antara TNI Angkatan Laut, PT PAL dan pihak Naval Group Prancis, bos. Iya. Di mana mereka pun telah melakukan pembahasan Focus dan group melakukan FGD, yaitu discussion. Focus Group Discussion. Dan hal ini pun FGD dilakukan oleh para pejabat Indonesia dan TNI Prancis bersama dengan PT PAL, perwakilan industri dan Naval para Group. pakar. Mereka berkumpul di Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2024 kemarin. Oh, baru lagi ya guys. Artinya sudah mulai dibahas nih detail dan persiapan pembangunan Proven Scorpene Transfer of Indonesia. Technology Program. Lantas bagaimanakah hasil diskusinya setelah ini kita kupas? Ya. Dan mantapnya juga dikatakan nih bos, bahwa terdapat indikasi Naval Group Prancis dan PT PAL Indonesia kini sedang mendiskusikan gagasan untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dari 3 kapal selam tipe 209 Changbogo Class milik TNI Angkatan Laut yang saat ini sudah dioperasikan. Korsel, dari Korsel, Korea Selatan, mana nih Korea Selatan? Buat kapal selam kok gak tanggung jawab ya kan? Lantas, apakah sebenarnya masalah kapal selam Changbogo Class ini? Iya, gimana ya? Ada juga yang bermasalah yang pertama kita bahas hasil diskusi mengenai Scorpene ini dulu, bos. Mantap. Jadi ini sumbernya juga ada kita ambil dua dari buah, navalnews.com baru-baru ini, yaitu sebuah situs berita yang memang khusus ada membahas perkembangan kapal-kapal perang dan angkatan laut di seluruh dunia. Iya. Jadi dikatakan bahwa menurut sumber Naval News di Jakarta, PT PAL, Naval Group, dan TNI Angkatan Laut pun telah membahas pembangunan dan dukungan operasional 2 kapal selam Scorpene Evolve yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Mereka pun katanya telah membahas jadwal pembangunan kedua kapal selam, program pelatihan personel TNI Angkatan Laut, pengadaan sistem persenjataan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian lanjut mengenai konstruksi kapal selam, Naval Group pun meyakinkan akan memberikan bantuan teknis komprehensif kepada PT PAL Indonesia yang akan membangun kapal selam ini di Surabaya, Jawa Timur, bos. Dalam negeri, dan ini katanya sebagai bagian dari kolaborasi, kedua perusahaan pun sedang dalam pembicaraan untuk mendirikan kantor manajemen proyek yang akan berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dan pengawasan untuk memastikan kedua pembuat kapal ini menjaga koordinasi tingkat tinggi selama proses konstruksi. Dan kemudian selain itu untuk mempercepat proses pengiriman secara keseluruhan, pengerjaan kapal selam Scorpene yang kedua pun akan dimulai tanpa harus menunggu penyelesaian yang pertama, bos. Dan dikatakan bahwa konstruksi kapal selam kedua akan tumpang tindih dengan yang pertama, sehingga memungkinkan keduanya berjalan secara bersamaan, namun dengan permulaan yang berbeda dan tanggal penyelesaian yang berbeda pula. Nah, jadi maksudnya agar 2 kapal selam ini cepat kelar, maka nanti kedua kapal selam pun akan dibangun secara bersamaan, bos. Tapi dimulai dari yang pertama dulu, dan yang keduanya nyusul setelah yang pertama dimulai. Dan selain itu, dikatakan juga bahwa mantapnya ada indikasi bahwa Naval Group dan PT PAL ini juga sedang mendiskusikan gagasan untuk bersama-sama meningkatkan 3 kapal selam tipe 209 Changbogo Class milik TNI Angkatan Laut yang sudah ada. Itu Korsel punya teknologi. Lantas bagaimanakah sebenarnya masalah dari kapal selam Changbogo Class kita ini? Oleh Naval Shipyard Prancis sama PT PAL ya. Canggih.
Jadi beberapa bulan lalu, di tahun ini sekitar akhir bulan Februari lalu, Chang Direktur Bogo Class. Utama PT PAL yaitu Bapak Karolin Jenot pun pernah mengungkap perkembangan terkait proyek kapal selam Chang Bogo Class Indonesia, Ya, Bos. Yang sebenarnya ada 3 batch. buah ya, 3 Saat itu batch. beliau katakan bahwa batch pertama 3 kapal selam sudah selesai. Dan menurutnya, seharusnya saat ini kerjasama sudah memasuki batch kedua. Namun beliau katakan bahwa kontrak untuk batch kedua ini dinilai masih tidak adil, Bos. Kenapa ya? Beliau katakan dengan kontrak yang ada, kalau kita mau kuasai teknologi dan capai kemandirian industri pertahanan, maka Indonesia butuh waktu yang panjang untuk kapal selam dengan kontrak dari Korea Selatan ini, Bos. Kenapa? Dan akhirnya terkait hal ini, Menteri Pertahanan Pak Prabowo pun memberikan syarat bagi kelanjutan proyek ini kalau mau dilanjutkan sama Korea Selatan. Disebutkan syarat pertama adalah perbaikan kapal selam dari hasil batch yang ke-1, Bos. Yang batch Di mana tujuannya adalah kapal-kapal selam itu memiliki kemampuan tempur lebih yang baik. Pasalnya seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu Bapak mantan Menhan kita, Bapak Ria Miza Triakudu, pernah memprotes Korea Selatan, Bos, bahwa kapasitas baterai kapal selam Chang Bogo Class ini terlalu kecil sehingga mengganggu performa kapal selam itu sendiri. Jadi dia sangat-sangat tidak memuaskan, Bos. Bahkan sampai diprotes, ya kan. Kemudian lanjut, syarat kedua yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Korsel adalah TOT, transfer teknologi dengan pembangunan kapal selam dilakukan di PT PAL Indonesia. Dan Pak Prabowo pun minta porsi belanja ke industri pertahanan Indonesia diminta lebih besar, Bos. Jadi kapal selam ini diminta dibuat di PT PAL dengan bahan-bahan dan komponen lebih banyak beli dari Indonesia. Dan Bapak Jenot pun mengatakan bahwa ini adalah penundaan dalam rangka renegosiasi untuk meningkatkan kemampuan yang kita dapat dari proyek ini dari Korea Selatan, ujar beliau. Namun seperti yang kalian tahu ya, ini malah Indonesia bersama Perancis yang berencana mau meningkatkan performa dari 3 kapal selam Chang Bogo Class ini, Bos. Apakah ini artinya Korsel menolak memperbaiki kapal-kapal selam batch pertamanya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, Bos. Ini agak pelik sedikit ya, guys. Oke, lanjut sedikit. Kita habiskan, kita balik ke Skorpen lagi. Masih bersumber dari Naval News. Jadi TNI Angkatan Laut pun dikatakan kini berencana untuk membeli torpedo Black Shark dan torpedo kelas berat F-21 yang lebih modern, serta rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam yaitu Exocet SM-39 untuk melengkapi armada Skorpennya. Dan idealnya senjata ini pun akan diperoleh sebelum kedua kapal selam dikirimkan untuk lebih memastikan kesiapan tempur mereka saat memasuki layanan. Kemudian berdasarkan siaran pers resmi selama FGD, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali juga menegaskan bahwa upaya modernisasi harus dilakukan secara komprehensif. Dan hal ini pun tidak hanya berfokus pada perolehan platform baru, namun juga mencakup aspek yang lebih luas, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi dan fasilitas pendukung. Dan TNI Angkatan Laut pun juga harus meningkatkan armada kapal selam yang ada, di mana targetnya mereka kini mau mengoperasikan minimal 12 kapal selam. Dan menurut laporan dari sumber Naval News, TNI Angkatan Laut kini telah menerima tawaran dari beberapa negara, antara lain yaitu dari Italia dengan NFS U-212, kemudian Jerman dengan tipe 214, Cina dengan kapal selam kelas S-26T, dan kemudian juga dari negara Turki, di mana kapal selam sementara ini pun dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bawah air dan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut selama periode menjelang pengenalan armada Skorpen Evolve. Namun, dikatakan Bos, bahwa tampaknya program kapal selam sementara tersebut belum mendapat persetujuan anggaran. Salah satu kemungkinan alasannya adalah karena prioritas yang lebih tinggi diberikan pada proyek akuisisi besar lainnya yang sudah berjalan, kapal seperti contohnya 2 kapal frigat kelas tahun di Revel dari Italia. Jadi,
anggarannya nampaknya diduluankan frigate nih bos. Frigate juga kapal penting, selam kirimnya belakangan, namun tetap diusahakan anggarannya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait program Naval Group yang kini sepertinya terlihat sangat menyokong sekali pengembangan kekuatan angkatan laut di Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense. Terima kasih Indo Magazine, beritanya keren ya. Bagaimana teman-teman? Itu dia, Naval Group dari Perancis sudah memberi green light. Kantor manajemen, project manajemennya juga akan dibuat di mana tadi, di Surabaya ya, dan pembangunannya akan dipercepatkan. Batch pertama udah dimulakan, batch kedua juga, yang keduanya akan menyusul. Tapi jarak selang masanya itu antara yang pertama dengan yang kedua itu enggak terlalu jauh. Jadi siapnya yang pertama tidak lama setelah itu, siapnya yang kedua itu. Scorpene Evolve guys, TOT antara RI dan juga Perancis. So satu pencapaian target MEF yang semakin hampir dapat dicapai oleh TNI ya. Seperti biasa teman-teman, jika ada sebarang komen, informasi yang ingin dikongsikan bersama, share di ruang komen, kita bincang dan bahas. Seperti biasa, tidak ada salahnya yang positif. Okey, jangan kita menyinggung guys, gak baik gitu ya. Sampai sini dulu, teruskan mendukung dan support channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures guys. Assalamualaikum, bye bye.